Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih bersama-sama dapat berkumpul di rumah Allah yang dalam rangka melaksanakan kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah hadirin sholat Jumat rahimakumullah, sebelum khotib naik mimbar, kami dan jajaran pengurus akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan sholat jamaah. Sholat Jumat akan kita laksanakan beberapa saat. Yang pertama, bertindak selaku imam akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ali Musa. Bertindak selaku khotib akan disampaikan oleh Bapak Haji Saifuddin SAG, dan bertindak selaku Bilal atau muazin akan dibantu oleh Saudara M. Fikri. Selanjutnya kami dari terus akan kepada bapak-bapak dan bagi yang sudah datang duluan agar di saf-saf terdepan agar menghalangi jamaah yang belakangan. Kami dari jajaran pengurus mengimbau bapak-bapak untuk mendengarkan dan mendengarkan saat khotib dan di atas, karena yang duduk dan mendengarkan khotbah pada sholat Jumat adalah satu rangkaian dari sholat Jumat. Kemudian dari jajaran pengurus juga untuk menyampaikan kepada jamaah yang membawa kendaraan agar mengunci kendaraan baik sebelum aktivitas sholat Jumat berjamaah. Demikian yang sudah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi siyama Ramadana ala umatil khairil bariyah kama faradha ala umamil qiyah la ilaha illallah wa syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Ya hadirun rahimallah usikum wa bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allahul azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahru Ramadan awaluhu satuhu wa akhiruhu hitku minar wa rasul karim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah,
Alhamdulillah wa syukrillah. Kita sama-sama menghatur rasa syukur kita kehadiran Allah wa Ta'ala atas rahmat serta maunahnya pada siang hari ini. Kita semua memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni ibadah Jumat yang terdiri dari khutbah Jumat dan rakaat Jumat. Mudah-mudahan kita bersama mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sering salam semoga oleh selalu dilimpahkan dapat nanti kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Dengan kata lain, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, hari ini kita akan masuk di hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Mungkin ada yang sudah 12 juga, tahun 1445 Hijrah. Dengan demikian kita telah masuk di fase kedua di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menyampaikan kepada kita, kata Rasulullah, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Yang artinya bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat Allah dan pertengahannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya itu penghindaran dari siksaan api neraka. Secara teknis biasanya para ustaz menyampaikan bahwa satu bulan di bulan Ramadan di 10 hari pertama sudah kita lampaui, itu Allah melimpahkan rahmatnya. Kemudian 10 hari yang kedua kita mulai hari ini Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan 10 akhir mulai tanggal 21 sampai Idul Fitri Allah akan menghindari kita dari siksaan api. Para ustadz itu biasanya membuat satu perumpamaan seperti tandingan olahraga. 10 hari yang pertama itu bapak dan hubungkan dengan keadaan orang yang ibadah di masjid-masjid di musola. Kalau 10 hari awal itu masih karena masih banyak bapak pengisian. Kemudian 10 hari yang kedua mulai semalam itu sudah jam final, mulai agak kurang. Kemudian yang terakhir final Allah tambah sedikit lagi. Namun secara kontekstual beda dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang di dalam mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat. Tahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jamaah Jumat rahimah, di dalam Al-Baqarah ayat 180 yang diperintah berpuasa orang yang beragama Islam. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, melaksanakan ibadah puasa itu didasari oleh keimanan. Ada dasar-dasar lain untuk melaksanakan ibadah. Maka dalam hadis yang ada Rasulullah menjelaskan bahwa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan didasari oleh iman. Kita di bulan Ramadan ini didasari iman. Kemudian walladzina hajaru,
dan orang-orang yang hijrah. Selama bulan Ramadan ini, dalam arti pertama, kita hal-hal yang asalnya dibolehkan siang hari dipindahkan siang hari, nggak boleh, maka pindah. Arti hijrah yang kedua, al-muhajiruna man hajarana Allahu anhu. Orang yang hijrah itu yaitu orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan ini kita berpuasa, semua larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kalau enggak, puasa kita batal. Kemudian yang ketiga, walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, setelah pulang dari perang Badar, ribuan orang kafir yang meninggal, ratusan syuhada dari orang Islam. Di perjalanan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ya ashabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, baru saja kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, selama kami ikut perang Rasulullah, baru kali ini perang yang besar, ribuan orang-orang kafir yang kita bunuh, kemudian ratusan orang saudara-saudara kami yang syuhada. Apakah masih ada lagi nanti perang yang lebih besar daripada itu? Rasulullah dengan singkat mengatakan, jihadun nafsi, jihad melawan nafsu kita. Fungsi pokok daripada ibadah puasa itu untuk mengendalikan nafsu. Nafsu itu kalau cuma dengan panas, dengan dingin, dengan sengsara dan sebagainya nggak akan terkendali. Tapi dengan lapar dan haus ini akan terkendali. Di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala waktu mau menciptakan kita manusia itu berproses, setelah menciptakan jasad, kemudian untuk memberikan jasad dan sempurna, Allah menciptakan arwah. Begitu arwah jadi, kemudian dihadapkan kepada Allah, ditanya, ya arwah, man anta wa man ana? Wahai arwah, siapakah engkau dan siapakah aku? Jawabnya, anta rabbuka wa ana abduka, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku ini adalah hambamu. Kemudian Allah menciptakan akal. Setelah begitu akal jadi, dihadapkan kepada Allah, ditanya, ya abdu, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Jawabnya sama, anta rabbuka wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku hamba. Kemudian untuk kelengkapan daripada manusia diciptakan nafsu. Begitu nafsu jadi, dihadapkan kepada Allah, ditanya, ya nafsu, man anta wa man ana? Jawabnya, ana anta. Kata anak muda sekarang, gua lulu. Akhirnya Allah manggil malaikat Malik, ya Malik, nafsu ini masukkan neraka selama 100 tahun. Di dalam neraka yang sangat panas sekali. Sangat panasnya, kalau ada batu besar masjid kita ini, masukkan ke dalam neraka, 1 menit hancur dari. Setelah 100 tahun, nafsu dihadapkan Allah lagi, tanya, ya nafsu mana, tetap jawabnya, anta, ana, huwa, lulu. Akhirnya Allah manggil malaikat, suruh masukkan nafsu ke dalam neraka yang sangat sekali. Saking dinginnya, kalau kita, setiap ruas kita akan lepas sendiri dari tempat. Selama 100 tahun. Begitu diangkat selama 100 tahun, dihadapkan Allah lagi, ditanya, man anta wa man ana? Jawab tetap belum. Akhirnya ya sekarang nafsu ini masukkan ke tempat lapar dan haus selama 100 tahun. Begitu dimasukkan neraka tempat haus dan lapar, 100 tahun diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah teler itu, ditanya oleh Allah, ya nafsu, man anta wa man ana? Akhirnya baru menjawab, ya Allah, anta rabbuka wa ana abduka. Inilah fungsi ibadah puasa. Alhamdulillah kita oleh Allah setahun sekali yang wajib diwajibkan untuk mengendalikan. Bisa kita teliti
di kehidupan masyarakat. Orang yang nggak pernah puasa sama sekali, maka banyak akan selalu menuruti hawa nafsu. Apakah nafsu senang dengan lawan jenis, apakah makan, apakah minum dan sebagainya, maka akan terjadi seperti itu. Tapi dengan puasa itu akan menghindarikan. Dan jemaah rahimahumullah, diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha belas kasih. Dari konteks yang ketiga, jadi apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW bukan bulan Ramadannya yang akan dilimpahi rahmat, ampunan, dan penghindaran api neraka. Kalau nggak puasa di bulan Ramadan, nggak akan dapat ampunan Allah, nggak akan dapat rahmat Allah, nggak akan dihindarkan dari api neraka. Maka ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa menjelaskan, man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kebesaran yaitu Allah Subhanahu wa taala dan bisa menahan hawa nafsu segala hal yang dilarang oleh Allah, maka di akhirat kelak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dihindarkan dari neraka, dengan kata lain kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita ada waktu sekitar 18 atau 19 hari kita benar-benar puasanya kita jaga dengan baik-baik agar supaya kita tidak cuma dapat lapar dan haus saja, tapi setelah itu nanti kita akan ada perubahan-perubahan dari diri kita berkat dari hikmah ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian kurang lebih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuh innahu sami'un alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawaral mu'minina bi nuril iman wa nawwir sudurihim bi ma'rifatil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul alam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq muslimina wal muslimat wal mu'minina mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana ala kunana minal khaliqin. Allahumma inna syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh ba'da wa lana rahmah antal wahhab. Allahumma innaka alim tuhibbul afwa anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah
lima yazikum. Barakallahu